Sang Sabda menyapa. Renungan Harian Jumat 24 Februari 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Angga Ngamu. Selamat mendengarkan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam terang Sang Sabda. Sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita memulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Perihal Berpuasa. Corak utama dari masa Prapaskah adalah tindakan berpuasa dengan keheningan batin. Jika ditanya apakah kita berpuasa atau tidak, secara otomatis kita akan mengakui bahwa kita pasti berpuasa. Namun melihat realitas kehidupan yang ada, tak sedikit orang berpuasa dengan motivasi-motivasi tertentu. Ada yang berpuasa agar dilihat dan dikagumi orang. Ada pula yang berpuasa agar terlihat saleh. Dan sekarang sering marak terjadi suatu pelaksanaan dan penghayatan puasa yang jauh dari syarat benar, yang biasa disebut rutinisme puasa. Maksud rutinisme puasa secara sederhana tergambar pada orang yang melaksanakan puasa hanya untuk memenuhi aturan agama yang ada atau formalitas. Sungguh, praktik berpuasa semacam ini sangat tidak berkenan di hadirat Tuhan dan sangat dangkal. Dasar dari puasa adalah pembaruan hidup, di mana perubahan sikap dan cara pandang kita terhadap sesama dan sekitar menjadi salah satu sasaran utama. Tuhan mengharapkan agar dengan berpuasa dan berpantang, kita semakin lebih mengasihi sesama, bertutur kata baik, dan saling ringan tangan untuk membantu sesama. Dalam berpuasa, dibutuhkan pula sikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Akan menjadi percuma apabila dalam berpuasa kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, menyombongkan diri kita karena merasa bahwa cara berpuasa kita paling tepat, dan bahkan menjadikan momen puasa menjadi saat yang tepat untuk mencari kesalahan orang lain. Semuanya akan tak berfaedah apabila kita tidak memiliki sikap rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam terang Sang Sabda, seperti yang kita dengar dalam Injil bahwa murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus alasan mengapa murid-muridnya tidak berpuasa. Ada kesan yang kurang enak dari bunyi pertanyaan mereka dalam ayat 14. Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, sementara murid-muridmu tidak? Mereka memulai pertanyaan mereka dengan berkata, kami dan orang Farisi. Mengapa tidak saja dimulai dengan kami semua? Toh berpuasa adalah tradisi orang Yahudi yang dilaksanakan sekali setahun pada hari raya perdamaian. Bahkan dalam zaman perjanjian baru, orang tidak hanya berpuasa sekali setahun, melainkan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Ada juga yang menambahkan waktu-waktu khusus untuk berpuasa. Sebagai murid Yohanes, sebenarnya mereka haruslah tahu siapa Yesus dari guru mereka dan bagaimana kuasanya sebagai anak Allah atas segala aturan di dunia ini. Adapun alasan yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan tiba, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah
mereka akan berpuasa. Arti dari mempelai laki-laki di sini adalah Yesus sendiri, bahwa ia belum sampai pada titik awal pengorbanan atau jalan salib, sehingga belum saatnya pula murid-murid berpuasa sebagai bentuk ekspresi duka cita atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan gambaran ketergantungan kepada Allah. Ini merupakan tradisi orang-orang Yahudi. Dan sekarang kita telah memasuki masa Prapaskah, masa di mana kita mengenang kisah sengsara Yesus demi menebus dosa manusia. Maka hendaklah kita berpuasa sebagai bentuk penyesalan kita atas segala dosa kita, dan hendak pula kita berpuasa dengan niat pembawaan hidup yang tulus dan benar-benar berakar dari hati kita. Jangan sering lihat ke kanan dan ke kiri, fokuslah dengan diri dan perbaiki diri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.